Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Amelia Musyapa, NPM 1910631070 kelas 3 YPJKR. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan pembelajaran ilmu faal dan praktikum tentang tensi darah, tinggi badan, dan berat badan. Alat yang digunakannya yaitu stetoskop, tensimeter, timbangan, meteran bangunan. Karena di sini alatnya keterbatasan. Lalu ada alat tulis untuk mencatat hasil dari tekanan darahnya. Cara mengukur tekanan darah. Yang pertama, lilitkan manset tensimeter pada lengan atas, kiri atau kanan di antara siku. Manset dililitkan pada bagian ini karena di sana terdapat pembuluh darah arteri yang berasal langsung dari jantung. Pembuluh ini terletak dekat di bawah kulit, disebut juga arteri brachialis. Yang kedua, upayakan tensimeter terlaksana atau sejajar jantung baik dalam posisi tidur maupun duduk atau berdiri. Tangan yang diberi dalam keadaan rileks. Yang ketiga, tutuplah katup pengatur udara pada pompa karet manset tensimeter dengan cara memutar tekanan sampai habis. Yang keempat yaitu stetoskop dipasang pada telinga Anda, bagian yang pipih yang ditempelkan pada bagian dalam lipatan siku di sebelah bawah lilitan manset. Yang kelima, pompalah udara ke dalam manset dengan cara meremas pompa karet berulang-ulang sampai tekanan darah mencapai 140 mm Hg. Tekanan 140 mm Hg ini atas dasar 20 mm Hg di atas tekanan sistole yang diperkirakan pada orang dewasa tidak menderita hipertensi, yaitu 120 mm Hg. Yang keenam, manset yang dipompa menyebabkan tekanan meningkat dan menekan arteri brachialis sehingga pada suatu saat tekanan tertentu aliran darah pada arteri brachialis terhenti. Dengarkan stetoskop yang telah dipasang pada telinga. Bila masih ada suara duk-duk-duk, berarti Anda perlu menaikkan lagi tekanan pada manset dengan cara pompa karet sedikit demi sedikit sampai suara tersebut tak terdengar lagi. Jika yang berasal dari penderita hipertensi, tentu suara duk-duk-duk itu masih terdengar setelah tekanan mencapai 140 mm Hg. Maka naikkan lagi 20 mm Hg tersebut secara bertahap hingga suara. Yang ketujuh, buka katup pengatur udara dengan cara memutar ke kiri sedikit dengan perasaan penuh agar udara dari manusia keluar sedikit demi sedikit, sehingga aliran darah arteri brachialis mengalir kembali. Dengar dan awasi suara yang timbul ketika katup manset dibuka dan terdengar suara duk-duk-duk. Yang ke-8, suara duk-duk-duk yang pertama kali Anda dengar disebut juga suara korotkow. Teruskan pengeluaran udara dari manset secara perlahan. Tekanan manset turun secara bertahap, suara duk-duk-duk terdengar semakin meredup dan akhirnya tidak terdengar lagi. Bagaimana cara menentukan tekanan sistole dan diastole? Fase pertama yaitu memperhatikan ketika Anda memompa manset sampai suatu nilai tekanan, semisal 140 mm Hg atau sampai tidak terdengar suara duk-duk-duk, maka kegiatan memompa warna ketika katup pengatur udara dibuka sedikit. Udara akan dikeluarkan dibuka sedikit demi sedikit, maka tekanan manusia berkurang secara bertahap, mendadak dan terdengar suara yang jelas, pendek-pendek, bersifat ketukan. Yang semakin lama semakin keras, suara dinamakan suara korotkow. Suara ini terdengar selama tekanan pria turun 10-14 mm Hg. Fase kedua, suara berubah menjadi bising atau murmur dan kerasnya berkurangnya selama penurunan tekanan
15-20 mm Hg. Fase ketiga, suara menjadi jelas kembali dan lebih keras selama penurunan 5-7 mm Hg berikutnya. Fase keempat yaitu suara menjadi redup dan lemah dengan cepat selama penurunan 5-6 mm Hg berikutnya. Fase kelima, suara mulai menghilang. Catatannya yaitu ingat dan catat suara yang pertama kali terdengar fase 1 terjadi pada tekanan berapa. Karena tekanan sistole, suara yang menghilang fase 5 berkolerasi dengan tekanan diastole pada orang dewasa. Tekanan diastole pada anak terjadi pada fase keempat, juga pada waktu kerja fisik pada orang dewasa. Tekanan diastole terjadi pada awal fase keempat. Lakukan pemeriksaan ini 2-3 kali. Setelah alat siap, mintalah subjek untuk melepaskan alas kaki seperti sepatu dan kaos kaki, aksesoris yang digunakan, atau jam, cincin, gelang, kalung, kacamata, dan yang lain-lain yang memiliki berat maupun barang yang terbuat dari logam lainnya. Dan pakaian luar seperti jaket. Saat menimbang, sebaiknya subjek menggunakan pakaian seringan mungkin untuk mengurangi berat atau error saat pengukuran. Setelah itu, mintalah subjek untuk naik ke atas timbangan, kemudian berdiri tegak dan pada tengah timbangan dengan pandangan lurus ke depan. Pastikan pula subjek dalam keadaan rileks, tidak bergerak-gerak. Catat hasil pengukuran dalam satuan kilogram. Mengukur tinggi badan. Pertama, gunakan penggaris atau buku sebagai batas penanda. Kedua, gunakan satu tangan untuk memegang penggaris atau buku, lalu satu tangan lainnya untuk menandai di tembok. Yang ketiga, Anda bisa maju sedikit untuk menandai tembok sambil menghadap ke tembok. Yang keempat, gunakan meteran untuk mengukur jarak dari lantai ke tanda di tembok. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.